Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Amar Sariza. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang, NPM 2365051, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembentukan logam lanjut pada proses manufaktur modern. Apa itu pembentukan logam lanjut? Jadi, pembentukan logam lanjut atau advanced metal forming adalah pengembangan dari proses pembentukan logam dari metode konvensional seperti penempaan, penarikan, atau pengepresan, yang kini memanfaatkan teknologi, material, dan metode yang lebih canggih untuk menghasilkan komponen logam dengan presisi tinggi, kekuatan optimal, serta efisiensi material yang maksimal. Lalu apa saja prosesnya? Jadi proses-prosesnya itu yang pertama adalah superplastic forming, yang kedua hydroforming, yang ketiga warm forming, yang keempat incremental forming, dan yang kelima adalah electromagnetic forming. Jadi penjelasan yang pertama, superplastic forming atau SPF. Superplastic forming atau SPF merupakan proses pembentukan logam yang memanfaatkan fenomena superplastis untuk membentuk komponen lembaran logam yang kompleks dan berkontur tinggi. Selama proses ini, material logam atau paduan lembaran berbutir halus ditiupkan ke dalam cetakan dengan tekanan gas pada suhu tinggi untuk menghasilkan geometri yang kompleks dengan ketebalan yang diinginkan. Lalu dari gambar ini adalah proses pekerjaan dari mesin superplastic forming. Jadi superplastic forming, beberapa proses dari SPF ini dapat menggunakan sistem vakum dengan gas argon, sementara yang lain dapat menggunakan udara dengan atau tanpa vakum. Proses ini biasa digunakan dalam program pesawat seperti sayap pesawat dan pada program otomotif seperti panel bodi. Lalu keuntungan dari SPF adalah yang pertama penghematan biaya dari beberapa komponen yang dibentuk dalam satu bagian. Yang kedua, beberapa komponen dapat diproduksi dalam satu operasi. Yang ketiga, satu alat yang dibutuhkan. Yang keempat, kapasitas untuk memproduksi komponen yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih ringan tanpa adanya sambungan pengelasan. Lalu kekurangan dari SPF yaitu yang pertama suhu kerja tinggi, yang kedua distribusi ketebalan tidak merata saat beroperasi pada laju regangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, proses manufaktur yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan stamping, warm forming, dan hydroforming. Yang keempat, bahan yang dipanaskan dan dibentuk seperti aluminium rentan terhadap keausan atau lecet. Lalu, proses yang kedua adalah hydroforming. Metode ini merupakan jenis khusus pembentukan cetakan yang menggunakan fluida hidrolik bertekanan tinggi untuk menekan material kerja pada suhu ruangan ke dalam cetakan. Hydroforming memungkinkan membuat suatu bentuk kompleks dengan cekungan yang sulit atau bahkan mustahil dilakukan. Proses pembentukan ini biasa menggunakan material aluminium kuningan, baja dengan paduan rendah, dan baja anti karat. Salah satu aplikasi terbesar dalam penggunaan metode ini yaitu industri otomotif yang dapat menghasilkan struktur unibody kuat, ringan, dan lebih kaku. Teknik ini sering digunakan untuk industri mobil sport kelas atas dan juga pembentukan tabung aluminium untuk sepeda. Lalu keuntungan dari hydroforming. Yang pertama yaitu proses ini meminimalkan penipisan material sehingga menghasilkan akurasi tinggi dalam dimensi dan pembentukan. Yang kedua, bahan dan berat komponen sangat berkurang. Yang ketiga, optimalisasi spesifikasi material dan ketebalan kosong membuat proses penghematan biaya. Yang keempat, membantu meningkatkan kekuatan komponen logam. Lalu, kerugian penggunaan hydroforming, yaitu kerugian yang dapat menggunakan hydroforming adalah waktu siklus yang lebih lambat,
untuk pembuatan sebuah komponen. Mesin dan peralatan yang dibutuhkan cukup mahal, dan pada bagian desain teknisnya tidak bisa dilakukan secara cepat dikarenakan membutuhkan perhitungan dan detail yang matang. Lalu proses yang ketiga adalah warm forming, merupakan proses pembentukan lembaran logam yang dimana logam tersebut dibentuk pada suhu tinggi dengan tujuan meningkatkan kekerasan. Material dibentuk di atas suhu rekristalisasinya, kemudian dipadamkan atau didinginkan dengan cepat. Suhu kristalisasi biasanya berkisar antara 40 hingga 60% dari suhu leleh material dan dapat bervariasi tergantung pada paduannya. Proses warm forming yaitu lembaran baja kosong dipanaskan hingga suhu di atas aus tensinya. Suhu ini berada di atas suhu kritisnya di mana logam mengubah struktur kristalnya. Dengan menaikkan suhu, logam menjadi lebih lunak dan lebih mudah dibentuk. Kemudian, baja kosong tersebut dipindahkan ke alat pembentuk dalam beberapa detik dan langsung didinginkan dengan cepat selama proses pembentukan dan pengerasan untuk memastikan pendinginan memadai. Keuntungan dan kekurangan warm forming. Keuntungannya yaitu peningkatan kemampuan bentuk logam, bentuk kompleks, dan toleransi ketat dapat dicapai dengan tetap mempertahankan kekuatan tertinggi. Lebih lanjut, penggunaan suhu tinggi dapat mengurangi tegangan dan gaya deformasi material. Hal ini dikontribusi pada peningkatan logam yang berkualitas dan komponen, lalu ketahanan aus, serta mengurangi kemungkinan retak atau cacat lainnya pada material. Lalu untuk kekurangannya, meliputi toleransi dimensi yang kurang presisi, resiko melengkung saat pendinginan jika tidak terkontrol, biaya yang lebih tinggi karena perlakuan panas dan peralatan khusus, serta keterbatasan dalam membuat bentuk yang sangat rumit jika dibandingkan dengan hot forging. Proses ini juga bisa menyebabkan oksidasi dan dekarbonisasi pada permukaan logam. Lalu proses yang keempat adalah incremental sheet forming atau ISF. Incremental sheet forming atau ISF adalah metode untuk membentuk objek tipis seperti cangkang dari logam. Metode ini dilakukan dengan mendorong alat tumpul bundar secara perlahan ke permukaan lembaran logam yang digantung pada jig untuk membentuk 3 dimensi. Metode ini berbeda dengan kebanyakan teknik pembentukan lembaran logam lainnya karena membutuhkan biaya persiapan yang lebih rendah seperti produksi cetakan yang mahal. Tipe dari ISF yaitu yang pertama Stack Delivery Model. Tipe model ini adalah dengan mengirimkan pengiriman bertahap, artinya dalam satu waktu hanya ada satu proyek yang dibangun. Setiap tahap akan dibangun berdasarkan dan rilis tahap tersebut. Lalu tipe yang kedua adalah Parallel Delivery Model. Berbeda dari tipe sebelumnya, tipe ini mengerjakan dengan pengiriman paralel. Pada tipe ini, beberapa sub yang berbeda akan dikerjakan secara bersamaan dengan sumber daya yang cukup, sehingga dapat menghemat waktu dalam proses pengembangan. Keuntungan ISF, kebutuhan dan persyaratan lebih mudah disesuaikan karena pengerjaannya secara bertahap. Identifikasi dan perbaikan bug akan lebih mudah, karena metode ini akan melakukan pengujian secara bertahap setiap merilis software, meminimalisir risiko kegagalan secara keseluruhan karena setiap modul akan dikerjakan secara terpisah dan dapat menghemat sumber daya. Karena pengembangan software dengan model ini tidak memerlukan jumlah tim yang banyak. Kerugian ISF yaitu memerlukan perencanaan yang baik agar tidak terjadi gangguan serius pada tahap pengerjaannya untuk meminimalisir kegagalan produk, membutuhkan koordinasi tim yang baik agar tidak terjadi miscommunication dalam pengembangan perangkat lunak,
Dan juga jika ada masalah di satu unit, maka harus memperbaiki semua unit. Lalu proses yang terakhir adalah electromagnetic forming atau EMF. EMF. Pembentukan electromagnetic forming atau EMF merupakan proses di mana lembaran logam dideformasi oleh gaya mekanik medan elektromagnetik yang diinduksi dalam benda kerja oleh kumparan berenergi. Kumparan diberi energi oleh kapasitor dan menghasilkan medan magnet. Medan induksi melawan medan primer dan menghasilkan gaya mekanis yang mengubah bentuk benda kerja sesuai rongga sekitarnya. Proses ini biasanya digunakan untuk menyusutkan atau mengembangkan tabung silinder, tetapi juga dapat membantu lembaran logam dengan mendorong benda kerja ke cetakan yang dibentuk dengan kecepatan tinggi. Keuntungan IMF adalah kerutan dapat ditekan secara signifikan, peningkatan kemampuan bentuk, pembentukan dapat dikombinasikan dengan penyambungan dan perakitan dengan komponen yang berbeda. Pelumasan berkurang atau tidak diperlukan sehingga pembentukan dapat digunakan dalam kondisi ruang bersih. Kontak mekanis dengan benda kerja tidak diperlukan. Hal ini mencegah kontaminasi permukaan dan bekas perkakas. Dengan demikian, lapisan akhir permukaan dapat diaplikasikan pada benda kerja sebelum dibentuk. Untuk kekurangannya, bahan non-kondusif tidak dapat dibentuk secara langsung, tetapi dapat dibentuk menggunakan plat penggerak kondusif. Tegangan arus tinggi yang terlibat memerlukan pertimbangan keselamatan yang cermat, membentuk daya yang sangat besar. Peralatan yang dibutuhkan untuk electromagnetic forming cenderung mahal, terutama untuk unit yang digunakan di industri. Pengoperasian proses ini membutuhkan tegangan yang sangat tinggi, yang memerlukan tindakan pencegahan dan keselamatan yang cermat. Kesimpulannya, proses pembentukan logam lanjut pada dasarnya seiring berjalannya waktu, industri manufaktur modern akan menciptakan berbagai inovasi-inovasi baru. Maka, dari hal tersebut mendorong industri manufaktur untuk menciptakan metode atau proses yang baru seperti superplastic forming, hydroforming, warm forming, incremental sheet forming, dan electromagnetic forming. Masing-masing proses menawarkan keunggulan dalam hal kemampuan bentuk, kualitas produk, serta efisiensi proses. Meskipun setiap metode memiliki keterbatasan, penerapan teknologi ini memberikan manfaat besar bagi industri manufaktur. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan juga menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga kurang berkenan. Saya Muhammad Amar Sareza pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.